Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ivandila Alif Putra Permana, NRP 11517000034. Perkenalkan, nama saya Kevin Fernanda, NRP 115170041. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadan, NRP 11517000004. Perkenalkan, nama saya Fajar Gunawan, NRP 115170010. Hal yang melatar belakangi pembuatan website e-commerce kami adalah dengan mulai banyaknya warga atau masyarakat yang menyewakan kamar maupun rumahnya bagi turis yang ingin menginap di wilayah mereka maupun di tempat-tempat yang mereka sambangi. Sehingga diperlukan sebuah website atau aplikasi yang dapat digunakan oleh warga untuk menyewakan maupun memesan kamar. Lalu tujuan pembuatan aplikasi ini yang pertama yaitu memenuhi beban satuan kredit SKS yang ditempuh. Lalu yang kedua menerapkan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan dan dipelajari dari mata kuliah e-commerce. Lalu yang ketiga, membuat sebuah website atau aplikasi pemesanan kamar atau reservasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dicapai tentunya website ini diharapkan dapat berkembang menjadi lebih besar lagi sehingga dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar seperti yang dilakukan oleh aplikasi Airbnb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang proyek kami. Proyek kami ini adalah wisma.id, di mana ini adalah untuk aplikasi untuk melakukan booking wisma. Langsung saja, ini adalah tampilan halaman depan yang bisa diakses oleh user. Di sini user bisa melihat kamar-kamar yang tersedia, kemudian bisa melakukan pencarian berdasarkan kategori, dan di sini adalah untuk kritik saran, dan ini login untuk admin. Langsung saja di sini akan kami demokan untuk melakukan pemesanan. Misalnya di sini saya ingin memesan Wisma 2 standar. Nah, di sini ada kamar yang sudah terpesan, biasanya akan menampilkan status seperti ini. Nah, kita akan pesan kamar yang masih tersedia, yaitu kamar nomor 2. Nah, di sini untuk detail dari kamarnya, di sini ada foto dari kamarnya, kemudian ada informasi kamarnya, ada ukuran, tipe kasur dan kategori, serta untuk harga ada di sini, yaitu 200.000 per malam. Langsung saja akan kami demokan untuk check-in. Di sini saya akan check-in untuk 3 hari. Nah, jika sudah, maka kita lakukan booking. Nah, akan ada notifikasi check-in sukses, kemudian nanti akan dikonfirmasi oleh admin. Kemudian jika sudah check-in, di sini user bisa melakukan kritik dan saran. Contohnya seperti ini. Nah, jika sudah, kita pencet, kita tekan maksud kami untuk kirim. Lalu kita klik OK. Oke, mungkin itu untuk bagian frontend yang bisa diakses oleh user. Selanjutnya adalah untuk bagian backendnya yang bisa diakses oleh admin. Oke.
Di sini saya akan mempresentasikan bagian back-end dari e-commerce kami, yaitu Wisma ID. Pertama, saya akan menjelaskan di bagian user level admin. Untuk yang pertama, di sini tampilan dari dashboardnya. Nah, ini ada tampilan dari dashboardnya untuk admin. Kemudian di sini juga ada kotak saran. Kemudian juga ada beberapa menu. Untuk dashboard utamanya, dia untuk yang pertama di sini juga ada namanya pemesan baru. Pemesan baru ini pemesanan yang belum di-approve. Kemudian ini data kamar kosong. Jadi untuk admin bisa bisa melihat kamar mana yang kosong, supaya misalnya ada yang memesan langsung ke admin, itu dia juga bisa ngelihat dari tampilan dashboard utama ini. Kemudian ada 4 pilihan, maksudnya 5 menu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini untuk yang pertama kamar. Untuk kamar ini ada kamar kelas. Kamar kelas ini dia itu adalah kelas kamar ya. Maksudnya misalnya ada yang VIP, ada yang kelas ekonomis, ada yang yang seperti itu. Itu ada di bagian sini. Kemudian yang kedua untuk kamar, ini ada kamar yang lebih spesifik, yaitu lebih ke nomor kamar, ada harganya, kemudian ada kelas kamar dan bisa upload gambar. Dan ini udah CRUD ya, sama kayak tadi, kayak kelas kamar kelas. Di sini juga sama, yaitu udah bisa CRUD. Kemudian untuk pemesanan, ini ada pemesan baru yang seperti saya jelaskan. Nah, ini ada 2. Nah, ini proses check-in ini adalah orang yang belum kita approve atau belum kita proses check-innya. Jadi ketika misalnya si user ini telah sampai, terus dia mau check-in, maka ini baru diklik. Dan untuk proses check-outnya cukup mudah, tinggal 1 kali klik di sini juga. Dan di sini juga bisa untuk memperpanjang waktu. Misal si user ingin menambah waktu, itu bisa diperpanjang di menu yang di sini pemesanan. Kemudian di sini ada pemesanan selesai. Pemesanan selesai ini bisa kita lihat kalau misalnya sudah ada yang check out. Nah, untuk pemesanan check outnya ini kita sudah ada perhitungannya juga. Jadi misalnya tadi 200.000 per hari per kamar yang per hari. Nah, jadi ini dikalikan dengan hari dia menempatinya. Ini kan di sini 3 hari ya, 17 sampai 20. Maka 200.000 kali 3 dan 200.000. Dan uang bayarnya ini dihitung otomatis di sini. Misalnya 700.000 dikasih. Enggak mungkin juga. Biasanya sih uang pas gitu kan. 600.000, maka uang kembalinya 0. Misalnya dia ngasih 6 juta, maka di sini juga diberitahu bahwasannya kembalinya adalah berapa nih? 0 banyak. 5.400.000. Kemudian bayar. Checkout sukses. Dan untuk menu selanjutnya ada pemesanan selesai. Nah, pemesanan selesai ini adalah data-data yang tersimpan, yang pernah masuk atau pernah dilakukan dalam Wisma tersebut gitu. Nah, ini seperti ini. Ini kan baru 1 dan tadi baru 1 checkout kan. Oh ya, lagi untuk pemesanannya, kalau proses check-in yang udah di-approve atau di-approve, misalnya si user ini udah masuk. Nah, di sini tinggal diklik aja untuk proses check-in. Ini dia sudah masuk ke mode check-in. Jadi, ketika ini dia check out, baru seperti tadi lagi untuk perpanjang, ya tinggal menambahkan aja untuk waktunya. Kemudian pemesanan udah, ketik saran. Untuk ketik saran di sini seperti ini ya. Contohnya jadi di user tadi ada menu di mana memasukkan saran, dan di saran ini juga ada ini. Di sini ada notifikasi juga di atas, dan yang di sini untuk tampilan admin untuk melihat adakah saran atau misalnya ada komplain dari user. Kemudian di sini ada pengaturan. Nah, di sini untuk pengaturan itu adalah ada data-data user, yaitu di sini ada user level, admin dan operator. Untuk admin ya dia akan admin, yaitu ya root
tampilannya seperti ini. Kemudian untuk operator setelah ini akan saya jelaskan. Nah, coba kita masukkan lagi. Yang kedua, kita masuk ke user level operator. Nah, untuk operator jauh lebih lebih simpel, yaitu hanya ada ini. Dan di sini tadi sama aja ya. Untuk operator dia bisa mengapprove untuk check-in, dan untuk check-in dia bisa lihat, untuk men-check out juga bisa, dan memperpanjang juga bisa. Dan ini lebih ke pengelola aja. Jadi dia cuman bisa, atau biasanya kasir ya, kalau bisa diibaratkan sebagai kasirnya. Nah, mungkin segitu aja dari saya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.